Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 8 Juni 2023. Renungan kita dasarkan pada Injil yang dibacakan pada Ekaristi harian hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Dalam Injil itu digambarkan bagaimana ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang perintah yang paling utama. Yesus menjawab, perintah utama ialah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain kecuali yang kedua perintah itu. Dan ketika ahli Taurat mengatakan, tepat sekali yang kau katakan guru, Allah itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Jawaban itu memberikan kekuatan kepada Yesus bahwa orang itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih, perenungan kita hari ini berbicara soal bagaimana mengasihi Allah. Saya yakin kita semua mengasihi Allah. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita mengasihi Allah itu. Apakah kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga? Itu berarti hidup dan karya-karya kita hanya kita berikan kepada Allah. Semua kegiatan kita di dunia ini merupakan sarana untuk sampai kepada cinta kepada Allah yang adalah esa. Itu berarti juga tidak ada Allah lain di samping kita, di hadapan kita. Karena kita mencintai Allah dengan segenap jiwa, akal budi, hati, kekuatan. Kita tidak menduakan Allah, sehingga cinta kita ini bulat, tak terbagi dan tak terkalahkan oleh cinta-cinta duniawi. Maka Yesus mengajak kita untuk berefleksi. Selama ini, apakah ada Allah-Allah lain yang masih bonceng di dalam cinta kita? Seharusnya cinta kita bulat lurus total kepada Allah. Masih menjadi persoalan bagaimana mencintai Allah secara total. Perintah kedua menjawab, kita harus mewujud nyatakan cinta itu kepada sesama kita yang konkret ada di sekitar kita. Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, itulah harapan Tuhan. Saya masih mengajak merenungkan, sesamaku itu siapa? Bukan hanya kelompokku, bukan hanya orang dekatku, tapi siapapun juga
yang membutuhkan bantuanku, dialah sesamaku dan harus aku kasihi seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tidak mudah untuk mencintai orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk betul-betul bertanya, bagaimana saya mewujud nyatakan cinta Allah itu kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang tinggal bersama kita, sebagai bentuk cinta saya kepada Allah. Orang atau ahli Taurat ini menjadi teladan kita bahwa mencintai Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang terwujud di dalam cinta kita kepada sesama. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan dengan pertanyaan, apakah selama ini saya mengasihi Allah dengan segenap hatiku, tanpa ada Allah-Allah yang lain, tanpa ada yang menduakan Allah itu? Dan apakah saya memakai semua kekuatan saya, kepandaian saya untuk menuju kepada cinta tunggal kepada Allah? Dan apakah saya sudah mewujud nyatakan cinta itu kepada sesama saya? Bukan hanya kepada kelompokku, keluargaku, temanku, orang yang sepaham denganku, tapi kepada siapapun juga yang memerlukan bantuanku, itulah sesamaku. Bisa jadi orang-orang ini tidak sepaham, mungkin tidak menyenangkan kita, tidak kita sukai, tapi mereka yang membutuhkan pertolonganku, dialah sahabatku, dialah sesamaku yang harus aku cintai dengan segenap hati, segenap kekuatan, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, memelihara, mencintai, merawat, sehingga akhirnya kita mampu untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan pertolonganku. Semoga kita benar-benar mampu memfokuskan cinta kita hanya kepada Allah yang esa lewat orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga akhirnya kita tidak hanya baik dalam hidup rohani, tapi juga mampu mewujud nyatakan hidup rohani ini lewat cinta kepada orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga akhirnya kita mencintai Allah yang kita nampakkan dalam cinta kita kepada sesama yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu orang-orang yang saat itu membutuhkan pertolonganku dan bantuanku. Semoga cinta kita kepada Allah semakin mendalam, yang terwujud dalam cinta kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mencintai baik Engkau dan sesama, yang merupakan wujud cinta kami sebagai ciptaan-Mu. Maka mampukanlah kami untuk mewujudkan cinta-Mu kepada orang-orang yang kami jumpai, siapapun yang membutuhkan pertolongan kami, agar kami dihindarkan dari rasa benci, rasa iri, permusuhan, tapi bangkitkan
rasa pengampunan, rasa cinta, rasa bersaudara seorang akan yang lain, agar akhirnya kami benar-benar pantas menjadi anak-anak-Mu. Damaikan yang bermusuhan, agar akhirnya mereka menjadi anak-anak yang penuh belas kasih. Bantu umat-Mu yang masih diliputi rasa dendam, kuatkan dengan cinta. Mereka yang belum bisa berdamai, berikanlah kekuatan dan perdamaian. Mereka yang sakit, sembuhkanlah. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau bantu mengurai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu di dalam menyelesaikan ekonomi itu dengan baik. Maka bantu kami, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan agar kita menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer. Dosis kedua, jauhi kerumunan, hidup sehat, dan sungguh menjaga dari segala macam bahaya, terutama virus corona, agar kita sungguh-sungguh sehat, bisa mencintai Allah dan sesama. Terima kasih atas semua kepedulian panjenengan kepada gereja dengan cara doa, tenaga maupun dana, lebih-lebih di dalam mencoba ambil bagian dalam mengisi ruang gedung rohani kita. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin cepat untuk memakai gedung itu. Maka saya mengundang siapa saja untuk terlibat berpartisipasi dalam pengisian gedung serbaguna. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.